Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video bagian kelima kita membahas materi lingkaran. Pada video ini kita akan belajar persamaan garis singgung lingkaran. Nah, bagi teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, cek linknya di deskripsi video ini. Oke, sekarang kita bahas lingkaran bagian kelima, yaitu garis singgung lingkaran. Masalah garis singgung lingkaran ini biasanya ada 3 jenis ya. Yang pertama, garis singgung melalui titik pada lingkaran. Biasanya pada soal itu diketahui persamaan lingkaran, kemudian diketahui suatu titik yang terletak pada lingkaran. Dan kita akan mencari persamaan garis yang menyinggung lingkaran tersebut melalui titik yang diketahui pada lingkaran tersebut. Seperti ini. Kemudian, kondisi yang kedua, kemungkinan kedua yang sering muncul di masalah garis singgung ini adalah diketahui gradien garis singgungnya, ya. Jadi diketahui lingkaran, kemudian ada garis singgung dengan gradien tertentu dan kita akan mencari persamaan garis singgungnya. Dan masalah yang ketiga adalah garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Jadi ada sebuah lingkaran, kemudian titik yang terletak di luar lingkaran, dan kita akan mencari persamaan garis singgung yang melalui titik itu dan menyinggung lingkaran seperti ini. Nah, jadi ada 3 kemungkinan ya. Dan untuk video kali ini saya akan membahas masalah yang pertama, yaitu garis singgung melalui titik pada lingkaran. Oke, sekarang kita bahas persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Nah, ini langsung aja saya rangkum ya rumusnya. Misalnya, titik A koordinatnya x1, y1 yang terletak pada lingkaran. Di sini persamaan lingkaran dan ini garis singgungnya. Yang pertama, untuk persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0, persamaannya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, persamaan garis singgungnya seperti ini, teman-teman. X kuadratnya ini kita ubah menjadi x kali x dan y kuadratnya menjadi y kali y. Tapi untuk X yang pertama ini menjadi X1 dan Y yang pertama ini menjadi Y1, di mana X1 dan Y1 adalah absis dan ordinat dari titik yang terletak pada lingkaran. Nanti kita bahas contohnya. Kemudian untuk persamaan yang kedua, ini bentuk baku lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R. X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka persamaan garis singgungnya adalah seperti ini. Ya, x min a kuadratnya kita ubah menjadi x min a kali x min a, cuman x yang pertama ini menjadi x1. Kemudian y min b dikuadratkan, ini kita ubah menjadi y min b kali y min b, dan y yang pertama ini menjadi y1. Di mana x1 dan y1 adalah absis dan ordinat titik yang dilalui lingkaran. Gampang kan? Nah, persamaan yang ketiga jika persamaannya dalam bentuk umum. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka persamaan garis singgungnya adalah seperti ini. X1X tambah Y1Y tambah setengah A kali X tambah X1 tambah setengah B kali Y tambah Y1 tambah C sama dengan 0. Nah, bagi teman-teman yang kesulitan mengingat rumus yang ketiga ini, tenang aja. Jika udah belajar materi sebelumnya, kita kan bisa ngubah bentuk umum ini ke bentuk baku ya. Asal teman-teman bisa nyari titik pusat dan jari-jari. Kita bisa ubah bentuk ketiga ini ke bentuk yang kedua. Maka seandainya teman-teman lupa dengan rumus yang ini, kita masih bisa pakai cara yang kedua. Nah, sekarang kita coba bahas beberapa contoh soal mencari persamaan garis singgung yang melalui titik pada lingkaran. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 13 melalui titik P2,3. Oke. Langkah pertama, ini kita substitusi titik ini ke persamaan lingkaran. Nah, ini tujuannya untuk memastikan bahwa titik ini terletak pada lingkaran atau terletak di luar lingkaran, ya. Kita substitusi. Kita ganti x-nya dengan 2, x dikuadratkan jadi 2 kuadrat. Kemudian y dikuadratkan, y-nya kita ganti dengan 3, 3 dikuadratkan. Kemudian 2 dikuadratkan kan 4, 3 dikuadratkan 9, 4 tambah 9, 13. Ternyata hasilnya ini sama dengan R kuadrat. Artinya titik ini terletak pada lingkaran. Atau lebih jelas teman-teman pelajari video tentang kedudukan titik terhadap lingkaran ya.
Nah, karena titik terletak pada lingkaran, maka kita bisa pakai cara yang tadi. Untuk persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, persamaan garis singgungnya adalah x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat. Di sini x1-nya 2, ini x1-nya. x1 sama dengan 2, y1 sama dengan 3, dan r kuadratnya sama dengan 13. Jadi kita ganti aja x1-nya 2. Jadi x1x itu 2x, y1y, y1-nya kan 3. 3y sama dengan r kuadratnya itu 13. Ini adalah garis singgungnya. Gampang kan? Oke, atau bisa teman-teman ubah 13-nya ke kiri jadi 2x tambah 3y min 13 sama dengan 0. Kalau pilihan ganda ini tergantung pilihannya ya. Tapi kalau esai atau uraian sampai sini juga udah benar. Oke. Nah, jadi jawabannya bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 13 melalui titik P 2,3 adalah 2x tambah 3y min 13 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Tentukan persamaan garis singgung di titik P negatif 2,1 pada lingkaran x min 2 kuadrat tambah y plus 4 kuadrat sama dengan 41. Nah, ini adalah bentuk baku lingkaran. Pusat di A, B ya. Langkah pertama sama, kita cek dulu, kita substitusi koordinat titik P ke persamaan lingkaran untuk memastikan apakah titik tersebut dilalui lingkaran atau berada di luar lingkaran. Kita ganti x-nya dengan negatif 2 dan y-nya kita ganti dengan 1. Ya, x min 2 dikuadratkan, jadi min 2 dikurangi 2 dikuadratkan. Y tambah 4 dikuadratkan, 1 tambah 4 dikuadratkan. Ini kan negatif 4. Dikuadratkan itu 16. Kemudian ini 5, 1 tambah 4, 5, dikuadratkan 25. 16 tambah 25, 41. Ternyata ini sama dengan r kuadrat. Artinya titik tersebut terletak pada lingkaran. Nah, karena titik P terletak pada lingkaran, jadi untuk mencari persamaan garis singgungnya, kita bisa pakai cara atau rumus yang saya berikan di awal video. Persamaan garis singgung jika lingkarannya dalam bentuk baku seperti ini, x min a dikuadratkan ditambah y min b dikuadratkan sama dengan r kuadrat. Caranya x min a kuadrat ini kita ubah menjadi x min a kali x min a. Y min b dikuadratkan ini kita ubah menjadi y min b kali y min b. Tapi x awal dan y awal ini kita ganti dengan x1 dan y1 ya. x1 y1 seperti ini. Gampang kan? Nah, ini adalah rumus yang akan kita pakai untuk mencari persamaan garis singgung lingkaran ini. Persamaan lingkaran pada soal itu x min 2 kuadrat tambah y plus 4 kuadrat sama dengan 41. X min 2 kuadrat itu kita ubah menjadi x min 2 kali x min 2. Dan y plus 4 kuadrat kita ubah menjadi y plus 4 kali y plus 4. Tapi di sini x-nya kita ganti, ini x1 dan ini y1. X1-nya berapa? X1 itu yang ini, negatif 2 dan y1-nya 1. Jadi ini kita ganti dengan negatif 2 dan y1-nya kita ganti dengan positif 1 ya. Negatif 2 dikurangi 2 kali x min 2, ini jadi 1 tambah 4 kali y plus 4 sama dengan 41. Negatif 2 dikurangi 2, ini negatif 4, kemudian 1 tambah 4-nya 5. Ini kita kalikan, negatif 4 kali x itu min 4x, negatif 4 kali negatif 2 positif 8, 5 kali y 5y, 5 kali 4, 20. Nah, jadi kita peroleh min 4x tambah 5y, 8 tambah 20, 28. 28 dikurangi 41, itu min 13. Sama dengan 0. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Oke, sekarang kita bahas contoh ketiga. Contoh ketiga, tentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik A, negatif 2, negatif 1 pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 12x min 6y tambah 13 sama dengan 0. Nah, ini bentuk umum. Kalau tadi bentuk baku. Langkah pertama sama, ini kita pastikan bahwa titik A dilalui oleh lingkaran. Kita substitusi. Kita ganti x-nya dengan negatif 2 dan kita ganti y-nya dengan negatif 1. Substitusi ke persamaan lingkaran. Ya, negatif 2 kuadrat, ini y kuadrat jadi min 1 kuadrat. 12x berarti 12 kali min 2. Min 6y, min 6 kali negatif 1 tambah 13. Negatif 2 dikuadratkan 4. Negatif 1 dikuadratkan 1.
12 kali negatif 2 min 24. Kemudian min 6 kali min 1 plus 6 tambah 13. 4 tambah 1 5. 5 dikurangi 24 min 19. Min 19 tambah 6 itu min 13. Min 13 tambah 13 0. Karena hasilnya 0 sama dengan ini, artinya titik tersebut terletak pada lingkaran. Jadi kita pakai cara yang tadi kita bahas. Ya. Persamaan garis singgungnya untuk bentuk umum seperti ini adalah X1X tambah Y1Y, kemudian ditambah setengah A kali X tambah X1, ditambah setengah B kali Y tambah Y1, ditambah C sama dengan 0. Ya, ini lumayan agak susah ngingatnya. Nah, jadi untuk garis singgung persamaan lingkaran ini, X1-nya kita ganti dengan negatif 2, Y1-nya kita ganti dengan min 1. Dan ini adalah nilai A-nya 12, ini nilai B-nya negatif 6, dan ini nilai C-nya. Ya. X1X, X1-nya kita ganti dengan negatif 2. Jadi negatif 2X, Y1Y, Y1-nya itu kan negatif 1. Jadi negatif 1Y, kemudian ditambah setengah kali A, setengah A-nya tadi 12, X tambah X1, berarti X min, atau X ditambah negatif 2, atau X min 2, ditambah setengah B, setengah kali B-nya negatif 6, lalu dikali Y tambah Y1. Y ditambah Y1-nya min 1, lalu ditambah C. Seperti ini ya. Jadi kita peroleh min 2X, min 1Y sama aja dengan min Y ya. Setengah kali 12 itu 6, kemudian ini setengah kali min 6 itu min 3. Oke. Lalu min 2X, min Y, 6 kali X-nya 6X, 6 kali min 2, min 12, min 3 kali Y, min 3Y, min 3 kali min 1 itu plus 3, lalu tambah 13. Min 2X ditambah 6X itu 4X. Kemudian min Y dikurangi 3Y, min 4Y. Kemudian min 12 tambah 3 itu min 9. Min 9 tambah 13 itu positif 4. Atau ini bisa kita bagi 4 menjadi X min Y tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Nah, seandainya teman-teman gak ingat atau susah mengingat rumus ini, kita juga bisa ubah bentuk ini ke bentuk baku ya. Kita coba cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, kita ubah bentuk ini menjadi bentuk baku. Syaratnya teman-teman cari titik pusat dan jari-jarinya. Titik pusat, ingat koefisien X dan koefisien Y kita bagi dengan negatif 2. 12 dibagi negatif 2, berapa? Negatif 6. Negatif 6 dibagi negatif 2 itu positif 3. Jadi ini koordinat titik pusatnya, atau A-nya negatif 6 dan B-nya positif 3. Nah, sekarang kita cari jari-jarinya, R-nya, rumusnya, akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi C. Nah, ini C-nya. Ini C-nya. A-nya negatif 6, B-nya 3, dan C-nya 13. R sama dengan akar negatif 6 dikuadratkan ditambah B kuadrat, berarti 3 kuadrat, dikurangi C, dikurangi 13. Negatif 6 dikuadratkan 36, 3 dikuadratkan 9, 36 tambah 9, 45, kemudian dikurangi 13, itu akar 32. Ini nilai R-nya. Sekarang kita ubah bentuk umum ini menjadi bentuk baku, yaitu X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi A-nya kan min 6, jadi X plus 6 kuadrat tambah Y min B. B-nya 3, jadi Y min 3 kuadrat sama dengan R-nya kan akar 32. Di sini R kuadrat. Akar 32 dikuadratkan positif 32. Nah, sekarang kita cari garis singgung yang melalui titik ini ya, pada lingkaran ini. Koordinat titiknya A, negatif 2, negatif 1. Ini kita ubah X tambah 6 dikuadratkan, atau garis singgungnya adalah X tambah 6 dikuadratkan, itu kita ubah menjadi X1 tambah 6 kali X tambah 6. Y min 3 dikuadratkan menjadi Y1 min 3 kali Y min 3 sama dengan 32. Nah, X1-nya ini, Y1-nya ini. X1-nya negatif 2, Y1-nya negatif 3. Negatif 2 tambah 6, ini Y1 min 3 menjadi min 1 dikurangi 3. Negatif 2 tambah 6 itu 4. Kemudian min 1 dikurangi 3 itu min 4. Kita kalikan, atau ini bisa disederhanakan ya. Kita bagi aja dengan 4, atau kita kali 1/4. 4 kalikan dengan 1/4 itu kan 1. Ya enggak? Ini 1. Kemudian negatif 4 kali 1/4 ini 1.
32 kali 1/4 ini 8. Ya, jadi kita peroleh 1 kali X tambah 6 itu X tambah 6 dikurangi 1 kali Y-3 itu Y-3 sama dengan 8. Ya, kita buka kurungnya. X tambah 6 ini min kali plus atau negatif kali positif, negatif kali negatif ini positif. Jadi 6 tambah 3 kan 9. 9 dikurangi 8 itu 1. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Nah, teman-teman perhatikan, kita bandingkan hasilnya sama. Nah, bagi saya pribadi biasanya cara yang kedua ini lebih gampang. Maksudnya lebih mudah diingat. Tapi nggak masalah kalau teman-teman bisa ingat rumus ini lebih bagus lagi. Oke, kita udah bahas 3 contoh soal. Sekarang ada soal latihan 3 soal lagi. Dan akan saya bahas sekaligus, tapi teman-teman coba dulu ini soal latihannya. Oke, sampai sini dulu video kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.